Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Ya, saya masih ingin bertanya kepada Pak Reza. Ini tadi kalau dari Dinas Perhubungan kan ada pemeriksaan kelayakan angkutan begitu ya. Ya. Nah, dari Jasa Marga ada pemeriksaan kelayakan jalan bagaimana? Ya, jadi terkait dengan pemenuhan daripada standar pelayanan minimal, memang ini menjadi satu kewajiban bagi kami Badan Usaha Jalan Tol yang mengoperasikan satu ruas. Jadi setiap saat, tidak hanya karena ada event daripada Natal dan Tahun Baru ini, kondisi daripada permukaan jalan itu harus selalu memenuhi pelayanan minimal. Nah, ini kita seringkali melakukan self assessment. Jadi proses audit, inspeksi kita lakukan setiap hari guna memastikan tadi pemenuhan standar pelayanan minimal. Tidak hanya dari sisi perkerasan jalannya yang harus bisa siap gitu, tapi juga terkait dengan kondisi daripada lalu lintas maupun layanan transaksi termasuk rest areanya sendiri. Baik. Jadi komitmen kami dari Jasa Marga Regional Jabodetabek Jabar selalu berupaya untuk memenuhi standar pelayanan minimal itu setiap saat, terutama kalau ada event-event yang seperti Natal dan Tahun Baru, tentunya pelayanan harus lebih ditingkatkan lagi. Baik, kita ke Pak Albert Teddy. Pak Albert, ini terkait dengan himbauan kepada masyarakat, khususnya mereka-mereka yang memang akan melakukan mudik begitu, yang memang rumahnya akan ditinggal. Nah, ini himbauan kepada masyarakat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Baik, yang pertama-tama tentunya dalam kesempatan ini kami jajaran Kepolisian Polda Metro Jaya ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk bisa dapat melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah ataupun perayaan Natal, termasuk juga nanti dengan pergantian malam tahun baru, boleh dilaksanakan dengan nyaman, lancar, tenang, tanpa ada rasa khawatir. Karena tadi penggelaran kegiatan operasi kepolisian termasuk dengan kesiapan jajaran instansi pemerintah, stakeholder, elemen ataupun komponen masyarakat yang juga siap mendukung, ini tentu menjadi suatu kekuatan tersendiri yang memberikan jaminan keamanan bagi kita semua, khususnya masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus di menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Kemudian kami juga ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat. Yang pertama, untuk tetap memperhatikan hal-hal yang terkait dengan tidak mengkonsumsi barang-barang berbahaya ya, ataupun sejenisnya, makanan minuman yang dapat membawa dampak. Kemudian membawa barang-barang yang terlarang atau berbahaya. Juga nanti pada saat melaksanakan kegiatan juga memperhatikan keselamatan lalu lintas, termasuk juga kelancarannya, tidak ngebut-ngebutan. Berikutnya juga tidak menampilkan sikap euforia yang berlebihan dalam melaksanakan rangkaian aktivitasnya, yang tentu akan membawa dampak juga bahaya bagi diri sendiri maupun mengganggu ketenangan ataupun ketertiban orang lain. Dan yang terakhir tadi, tetap berhati-hati menjaga aset pribadi, barang bawaan selama rangkaian kegiatan, khususnya kalau tadi rumah-rumah yang kosong ditinggalkan, ini bisa menggunakan neighborhood watchman, yaitu pengawasan yang saling terpadu karena kekerabatan, kedekatan dengan tetangga. Atau sekaligus juga mengamankan sendiri aset-aset atau properti yang ada pada dirinya selama ditinggal. Demikian, Mas. Terima kasih banyak Pak Albert. Ya, kita ke Wadir Lantas lagi ya, Pak Made. Ini kalau terkait dengan adanya pelanggaran, kira-kira seperti apa pelanggaran, seperti apa yang kemudian ada penindakannya begitu? Baik, terima kasih. Dalam tataran tindakan represif, kami mengutamakan kegiatan kemanusiaan, lebih mengedepankan tindakan represif non-justisial. Namun kami akan lakukan yang represif justisial manakala pelanggaran-pelanggaran yang sangat berat sekali dan potensi menimbulkan dampak fatalitas korban meninggal dunia,
tetap akan kami lakukan tindakan tegas terukur. Terima kasih. Oke, Baik. Kita ke Pak Arifin, boleh? Pak Arifin, ini terkait Satpol PP, banyak sekali masyarakat menjelang Natal dan juga Tahun Baru pasti yang akan berburu ke pasar, begitu ya. Nah ini mungkin buat misalkan pasar Tanah Abang lah ya, yang memang sangat terkenal di Asia bahkan. Nah ini untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang hadir. Baik, terima kasih. Memang Tanah Abang menjadi salah satu pusat sentra perdagangan yang ramai dikunjungi. Bukan hanya pada saat tahun baru, tetapi tiap hari juga seperti itu. Tiap hari juga ramai Pak ya. Satpol PP selama ini memang melakukan penjagaan di objek daripada kawasan Tanah Abang itu sendiri. Ya. Bagaimana para pengunjung yang datang ke kawasan Tanah Abang, khususnya perpasaran Tanah Abang, pertama lalu lintasnya tidak terganggu, ya, melancarkan arus lalu lintas. Ya. Maka kemudian kami bersama dengan Dinas Perhubungan tentunya menempatkan personil untuk bagaimana mengurai apabila terjadinya kemacetan lalu lintas, ini bisa kita urai dan bisa lancar di kawasan Tanah Abang. Yang kedua, dimanapun tempat keramaian pasti ada gula ada semut, biasanya seperti itu. Betul. Ya. Pedagang sektor informal yang terkadang melakukan okupasi terhadap pedestrian, jalan trotoar, ini juga menjadi bagian tugas dari kami di jajaran Satpol PP. Ya. Upaya-upaya yang sudah kita lakukan, memang tindakan ini kita lakukan secara bertahap, mulai dari preventif edukatif, tindakan-tindakan yang sifatnya humanis, himbauan kepada para pedagang yang mengganggu ataupun mengokupasi trotoar jalan untuk para pejalan kaki. Tetapi juga apabila ini sudah mulai tidak bisa dipindahkan ataupun tidak tertib, maka tindakan yang kita lakukan adalah tindakan yang bersifat represif, yaitu yang berkaitan dengan tindakan justisial, yaitu tindakan tipiring. Ya, sudah cukup banyak sebenarnya para pelaku-pelaku sektor informal yang mengganggu ketertiban umum ini yang kemudian kita lakukan tindakan pidana ringan. Baik. Ya, jadi kami tidak berhenti untuk tetap bagaimana menempatkan personil kami di kawasan Tanah Abang untuk menjadi salah satu kawasan yang tertib dan juga kawasan yang menyenangkan buat mereka yang datang ke sana. Baik. Demikian. Dan tidak adil kalau hanya Tanah Abang yang disorot, tapi memang seluruh objek vital yang ada di DKI Jakarta terkait dengan baik parkir liar ataupun juga PKL liar. Ini penertiban apa yang akan dilakukan? Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam waktu dekat ini juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penertiban. Baik penertiban yang berkaitan dengan parkir liar maupun juga yang berkaitan dengan PKL. Ya. Tindakan-tindakan tadi yang sudah disampaikan, ada beberapa lokasi-lokasi yang sudah diinventarisir, kita lakukan pemetaan, kemudian petugas gabungan tentunya didukung oleh rekan-rekan dari TNI Polri terkait dengan pelaksanaan penertiban itu, dan langkah-langkah strategis tentunya akan dilakukan. Rapat-rapat koordinasi sudah dimulai oleh Pak Kadis Perhubungan ya beberapa waktu yang lalu. Ya, semua kita lakukan ini kembali lagi wujudnya adalah bagaimana menciptakan ketentraman dan ketertiban di ibu kota. Oke. Kita ke Pak Liputo ya. Ini berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ini jalur-jalur mana yang paling rawan Pak? Mungkin rawan kecelakaan, kemudian yang menjadi juga perhatian dari Dinas Perhubungan. Ya. Baik, terkait dengan jalur-jalur yang paling rawan di Provinsi DKI Jakarta, ini kita pahami bahwa pergerakan warga dalam mudik itu ke arah, ada dua arah. Yang pertama itu ke arah barat, ke arah Sumatera. Tentu yang akan kita lakukan perkuatan adalah pada on-off rem tol di Kebonjeruk atau di kawasan barat. Kemudian juga yang ke arah timur. Di arah timur untuk jalur tolnya kita akan perkuat di kawasan Cawang. Dan kita akan tempatkan satu VMS di sana, kendaraan VMS variable message science, dan kemudian satu lagi di kawasan Kebonjeruk. Nah, untuk jalur arterinya ini yang biasanya sangat padat adalah di Jalan Raya Kalimalang,
Ini luar biasa, apalagi biasanya para pemudik menggunakan sepeda motor. Dan oleh sebab itu kami bersama Kementerian Perhubungan dan juga Jasara Harja pada tahun ini kita siapkan bantuan berupa bus mudik gratis. Tahun ini kita siapkan dan kita akan berangkatkan bus-bus tersebut pada terminal di wilayah Jakarta maupun Bodetabek. Baik. Jadi ada 3 terminal dan kita harapkan dengan kita siapkan bis gratis ini, maka kepadatan lalu lintas di jalan arteri Kalimalang yang terkait dengan pengendara roda 2 ini bisa kita tekan karena mereka kita harapkan naik bis gratis tadi menuju ke kota-kota tujuannya. Baik. Dan berikutnya adalah dari aspek kepadatan massa Nataru ini adalah pada lokasi-lokasi wisata. Tentu kami bersama-sama dengan Pak Dirlantas, Pak Kapolda, kita melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada kawasan-kawasan tersebut seperti contoh di Kota Tua, kemudian di Ancol dan Ragunan. Ini menjadi perhatian kita pada saat Natal Tahun Baru. Dan selanjutnya dari aspek kepadatan lalu lintas lainnya juga perlu dipahami bahwa kita sudah menyiapkan sistem angkutan umum massal Jakarta. Jadi kami berharap kepada masyarakat yang nantinya akan melakukan perjalanan ke objek wisata, apakah itu ke kawasan Kota Tua, Ancol dan Ragunan, kita sekarang sudah ada MRT yang bergerak ke arah selatan ke Lebak Bulus, tepatnya dari Bundaran HI. Demikian pula jaringan Transjakarta, seluruh objek wisata sudah dijangkau dan ke seluruh sistem angkutan umum massal ini telah terintegrasi, baik itu mulai dari LRT, MRT maupun dari Transjakarta. Artinya bahwa pergerakan masyarakat lebih mudah dan kita himbau untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi, tetapi mari gunakan angkutan umum karena ini sudah terintegrasi secara baik. Terima kasih. Beralih ke transportasi umum begitu ya. Apalagi juga sudah disediakan bus gratis begitu ya untuk mudik ya. Mudah-mudahan ini sosialisasinya bisa sampai kepada masyarakat supaya banyak yang menggunakannya. Baik, dan pemirsa kami akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya.